Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi semua dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, di sini tuh ada Poco ya, X3 Pro. Di sini itu kasusnya mati. Di sini ada dua sama ya, mati juga. Kita coba charger, kita coba charger ya. Di sini kita tes apakah dia hidup atau tidak ya. Ini ya, kita coba cas. Ini kita sebutkan ampernya ya, ampernya itu 0,1. kalau di charger dia ampernya 0,1. enggak ada tanda-tanda kehidupan ya, ampernya itu 0,1 seperti ini ya. Dia pun enggak hidup handphonenya. Kita coba satunya ya, di sini satunya kita coba lagi apakah dia sama ampernya. Kita charger, dia juga enggak hidup ya. Sini ampernya itu 0,2 ya teman. Sebenarnya sama kasusnya, ini tuh sama. Kalau Poco X3 Pro itu kebanyakan sering larinya ke CPU teman-teman ya. Ini yang nomor 2 saja ya. Yang pertama tadi kita langsung kerjakan. Sini masih belum ada servisan ya. Ininya cuman bagian penutupnya IC yang dilepas. Tapi kalau untuk IC masih aman teman-teman ya. Kita buka dulu platnya ya, buat posisi nyongkel biar lebih aman. Saya biasanya kalau nyongkel pasti tak buang bagian sini platnya ini, nanti kalau pas waktu kita nyongkel itu posisinya enak teman-teman ya. Dan angin panas blower pun bisa keluar, jadi nggak sampai PCB nya kembung dan IC nya mati. Langsung saja kita akan congkel lihat di sini, karena kasus Poco X3 Pro itu kebanyakan yang langsung larinya ke CPU. Ini ya, posisi congkel nanti ambil dari sini. Nanti kini kapasitor kita buang. Sini saya gunakan panas blower untuk teman-teman kalau ngerjakan Poco X3 Pro itu. Kalau pakai blower Sugon 8650 gunakan panas 340, anginnya 35 ya. Itu cepat untuk mengerjakan dan aman untuk IC nya. Intinya panasnya di sini harus diratakan biar panasnya rata, enggak satu sisi ya. Enggak usah dipaksa kalau nyongkel RAM teman, biar kakinya enggak jebol. Ya, dirasa sudah meleleh
baru kita angkat seperti ini ya, itu lebih aman. Kalau untuk membersihkan samping-sampingnya lemnya ini panasnya kurangi, panas 300 atau 250 bisa. Kalau nyongkel-nyongkel IC ini yang benar itu sebenarnya untuk yang dikerjakan seandainya CPU ya fokusnya ke CPU teman-teman ya, nggak usah kemana-mana, usahakan fokus satu IC yang dikerjakan. Ini ya, setelah kita bersihkan di sini lemnya kan, baru kita akan congkel ya. Panasnya tetap ya sama yang pertama waktu kita nyongkel RAM-nya. Di sini kita buang dulu kapasitor di sini. Nanti buat nyongkel enak. Ini harus panasnya rata dulu blowernya. Ini waktu nyongkel mau lihat posisi IC sudah meleleh. Nah, ini sudah meleleh teman-teman ya. Tinggal dimasukkan saja. Seperti ini tuh sudah bisa tercongkel. Ini kita kembalikan resistor ya. Ini karena resistor jadi harus kita kembalikan. Tapi kalau kapasitor seperti ini nggak usah dipasang lagi, nggak masalah. Yang penting itu warna hitam ini harus kita kembalikan seperti awal. Setelah tercongkel seperti ini, tinggal kita bersihkan dan ratakan ya. Ini dibersihkan, ratakan pakai solder. Biar hasilnya bersih seperti ini. Nah, setelah kita bersihkan ya seperti ini ya, ini hasil setelah kita bersihkan ya. Saya ratakan saja pakai mata solder. Tinggal kita bersihkan untuk RAM-nya atau IC. Dalam bersihkan ya, bersih dan tidak terlalu bersih ya. Kita cukup bersihkan seperti ini saja, nanti langsung kita cetak. Setelah kita bersihkan RAM, tinggal kita bersihkan CPU-nya di sini. Kita kasih plug terlebih dahulu.
baru kita kasih timah. Kita kasih timah, lalu kita blower teman-teman. Ya sih nggak ada yang ini belum nempel nih ya, nanti di blower lagi. Sini kita blower lagi yang belum nempel timah. Ini tersisa satu ya. Ini. Ini setelah tercetak ya untuk CPU, tinggal kita bersihkan dan lanjut kita cetak untuk bagian RAM-nya. Nah, bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan ya. Sini biasanya saya pakai cleaner untuk membersihkan. Nah, seperti ini ya, setelah kita cetak dan kita bersihkan, tinggal kita cetak RAM.
Ini RAM yang sudah kita cetak teman-teman ya, tinggal kita bersihkan saja. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini setelah terpasang CPU, ini setelah kita cetak dan kita pasang ya, CPU, RAM kita pasang. Ini ya yang sudah kita cetak tadi dan mau kita pasang ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya, aman, terkendali. Sini kita kasih plug, ini mode cepat saja ya. Untuk pengerjaan mode cepat itu caranya ya seperti ini. Langsung kita pasang ya untuk CPU nya. Kita presisikan dulu. Nah, kita presisikan seperti ini, baru nanti kita akan blower. Sini pakai panas 300, anginnya 40. Ya, untuk pemasangan sudah selesai. Biar cepat dingin kita kipas ya. Ya, kita kipas terlebih dahulu. Biar cepat dingin teman-teman ya. Kalau sudah kita rakit ya, sini kita akan rakit. Nah, ini contohnya seperti ini. Setelah pemasangan CPU, kita rakit fleksibel bagian USB nya saja ya, kita colok, lalu kita colok charger. Di sini kita colok charger. Dia kalau pemasangan pas biasanya lampunya ini nyala. Nah, itu kan, nah itu dip kedip seperti itu ya. Ini lebih jelas.
Nah, dia nyala seperti ini. Itu kalau di ampere charger itu dia 0,1. Setelah seperti ini tinggal kita langsung pasang RAM. Itu pastikan pemasangan CPU dimaksimalkan, sudah benar-benar presisi ya, baru kita akan pasang RAM-nya. Kalau sering ngerjakan Poco X3 Pro itu, kalau sering ngerjakan ya mesti mudah teman-teman, tapi kalau nggak pernah ngerjakan takut kembung ya malah rusak. Ini tinggal kita pasang RAM. Di sini posisi RAM, titik di sini harus, titiknya RAM itu harus ke atas juga. Ini ada titiknya, dia harus ke atas seperti ini ya. Kalau sudah presisi baru kita blur. Kalau dirasa sudah meleleh, kita goyang pelan-pelan bagian RAM-nya saja ya. Pemasangan sudah selesai, tinggal kita dinginkan pakai kipas seperti ini ya. Nanti tak dinginkan pakai kipas. Kalau sudah dingin kita langsung coba di sini, kita langsung pasang ya. Ya, setelah kita pasang CPU dan RAM, langsung kita pasang di boardnya sini. Langsung kita pasang semua sama konektor baterainya juga ya. Semua kita pasang. Langsung kita charger. Sini kita charger. Nah, di sini sudah bisa hidup handphonenya teman-teman ya. Dia 14% ya baterainya. Langsung kita hidupkan. Ya mungkin ini ya karena restart, kita tunggu dulu sampai ke menu dulu.
barusan dihidupkan sudah ke menu sudah tampilan menu, dia restart lagi, tapi kita tunggu lagi ini. Untuk pengecasannya nggak jalan teman-teman, kita coba lagi ya, kita hidupkan lagi. Kita sambil charger. Di sini sudah bisa hidup ya handphonenya. Nah, sudah bisa hidup kan, ada polanya ya. Ini insya Allah sudah bisa normal kembali ya teman-teman. Ya cukup sekian dan terima kasih, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.